Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu dalam rangka untuk tawasobil haqqi wa tawasobis sabri, dalam rangka untuk sama-sama saling belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan majelis ilmu ini mendatangkan untuk kita sekalian ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga terus tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kajian yang kita selenggarakan di setiap hari Kamis pekan kedua dan keempat di Masjid Al-Muttaqin, yaitu membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita mengkaji sama-sama dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billahi taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah juga kita mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dituangkan oleh muallif di dalam bab yang pertama ini. Dan pada kesempatan malam ini akan kembali kita lanjutkan pembahasan masih pada bab yang pertama, yaitu tentang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya syirik adalah kezaliman yang sangat besar karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah, namun ada sebagian orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kita lanjutkan perkataan muallif di sini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati dalam keadaan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka orang tersebut termasuk penghuni neraka secara pasti, atau pasti benar-benar dia akan menjadi penghuni neraka. Ini yang sesuai dengan ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah ketika seorang meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala masih membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang yang pernah berbuat syirik namun sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuhah, dia benar-benar meninggalkan perbuatan syirik itu, kembali kepada Allah, maka orang seperti ini insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni semua dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengampuni semua dosa.
Semua dosa tanpa terkecuali. Berarti dosa syirik juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah sebelum orang itu meninggal dunia, sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, pintu taubat itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari mana? Benar, dari barat. Kalau orang Amerika sebelum matahari terbit kalau orang Saudi arah baratnya kemana? Matahari terbenamnya ke arah mana ya? Ke arah selatan ya, bukan ke arah barat. Jadi sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Ya, sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Mungkin karena kita di Indonesia di bagian timur, biasanya kita mengungkapkan sebelum matahari terbit dari barat karena arah terbenamnya ke arah barat. Tapi yang lebih tepat adalah sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Nah, ini orang masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah ya sebelum pintu tobat itu ditutup. Dan beliau melanjutkan, kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in 'udzib. Ya. Sebagaimana seseorang yang beriman kepada Allah, yaitu memiliki keimanan di dalam hatinya, dia orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mata mu'minan, dia meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min ashabil jannah, maka orang seperti ini termasuk penghuni surga. Dan beliau menekankan di sini wa in 'udzib, meskipun orang itu diazab di neraka, meskipun dia disiksa di neraka, dimasukkan ke dalam neraka, kalau orang tersebut masih memiliki keimanan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn Samit, ya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Hadis sahih. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, atau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah orang ini memiliki apa? Tauhid. Dia memiliki keimanan karena sudah bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga dia mengakui Rasulullah adalah hamba dan utusannya. Bahkan dia mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini orang yang bertauhid, ya. Kalau orang yang mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, berarti dia bukan orang yang bertauhid. Dia mengakui Nabi Isa adalah utusan Allah dan seorang hamba yang diciptakan dari ruh yang diberikan Allah kepadanya, diberikan kepada ibunda Maryam dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat kun. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan kalimat kun, ya, maka Nabi Isa pun sama. Allah ciptakan dengan kalimat kun, dan Nabi Isa bukan kalimat kun itu. Sebagian orang terkena syubhat mengatakan Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimat kun, dan kalimat Allah itu kan berarti tidak makhluk. Namanya kalimat Allah, kalam Allah itu kan tidak makhluk. Kalam Allah makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Lalu mereka, ya, beranggapan Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun, berarti Nabi Isa bukan makhluk. Nah, ini kan bahaya, ya. Makanya kata para ulama, Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun, tapi wa huwa laisa bikun. Nabi Isa bukanlah kalimat kun itu.
tapi diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Begitupun semua makhluk Allah ciptakan dengan kalimat kun. Hanya mengucapkan, Allah hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka semua terwujud, semua terjadi. Jadi tidak hanya Nabi Isa yang diciptakan dengan kalimat kun, tapi seluruh makhluk Allah pun diciptakan dengan kalimat kun, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Kita lanjutkan, ya. Orang tersebut mengakui Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, ya, dan dia percaya bahwasanya surga itu benar. Surga itu benar-benar dan sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga yakin neraka itu juga ada. Maka apa balasan bagi orang tersebut? Adkhalahul jannah ala makana minal amal. Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga meskipun dia sebelumnya memiliki amalan keburukan. Meskipun dia sebelumnya memiliki dosa-dosa. Tapi karena orang ini bertauhid, orang ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini sesuai dengan pernyataan beliau di sini, ya. Orang yang beriman, ya, dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia termasuk ahlil jannah, termasuk penghuni surga, meskipun dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Makanya mungkin kita pernah dengar beberapa riwayat yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya dari api neraka. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup, tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya apa? Ketika meninggal dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbakar, ya, meninggal dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan tidak mati dan tidak hidup. Tetapi orang-orang yang dibakar oleh mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan matikan mereka, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, sudah hangus, sudah gosong, diizinkan mendapatkan syafaat. Maka mereka didatangkan dalam keadaan berkelompok-kelompok, dalam keadaan rombongan-rombongan yang berserakan. Mereka didatangkan dengan berkelompok, berserakan, ya, tidak teratur. Baik. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai-sungai di dalam surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Tuangkan air dari surga kepada mereka yang tadi sudah apa? Sudah hangus, ya, sudah menjadi arang tadi. Ketika dituangkan air kepada mereka, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa air banjir, ya. Ketika ada biji-bijian di musim kemarau, kering kerontang di pinggir-pinggiran jalan, di sekitar sawah, mungkin ketika musim kemarau akan menguning dan kering. Tapi begitu musim hujan, turun air hujan, maka semua kembali hijau, ya. Biji-bijian yang tidak hidup tadi, yang mati, yang masih berupa bijian, ketika terkena air, mereka semuanya hidup. Begitulah perumpamaan orang yang sudah dibakar di neraka sampai gosong, sampai mati, lalu disiram dengan air dari surga, maka mereka ini hidup kembali. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan orang yang paling terakhir masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la'alamu, ya, akhiri ahli nar, inni la'alamu akhira ahli nar, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir dari penghuni neraka, ya, akhir min ahli nar khurujan minha, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahlil jannati dukhulal jannah, dan dia yang paling terakhir masuk surga. Jadi orang-orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, ya, ketika dia dikeluarkan dari neraka, fayaqulu Allahu tabaraka wa taala lahu idhhab fadkhulil jannah, ya, Allah berfirman kepadanya, pergi dan masuklah ke dalam surga. Fayu'tiha fayukhayyilu ilaiha annaha mala'an,
maka dibuat seakan-akan dia merasa surga itu sudah penuh, sudah sesak, ya, tidak bisa dimasuki lagi. Dia merasa surga itu sudah penuh, tidak ada tempat untuk dia masuk ke dalam surga tersebut. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, "Rabbi wajadtuha malaan." Ya Allah, aku menemui surga itu dalam keadaan penuh, ya, sangat padat, tidak bisa dimasuki. Maka Allah katakan lagi, "Idhhab," ya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Maka ketika dia melihat surga itu dalam keadaan penuh, ya, dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dan fa inna laka mithlud dunya wa innaka, ya, wa inna laka mithlud dunya wa asyara amsalihha." Maka engkau memiliki, ya, surga atau tempat di surga seperti kerajaan yang paling besar di dunia, bahkan 10 kali lipat daripadanya. Orang yang paling terakhir masuk surga mendapatkan tempat di surga, kerajaan di surga 10 kali lipat daripada kerajaan yang ada di dunia. Ini motivasi yang luar biasa bagi kita sekalian. Orang yang paling terakhir saja mendapatkan balasan yang begitu besar dari Allah, mendapatkan kerajaan, ya, di surga. Bagaimana dengan mereka yang masuk surga lebih dulu? Mereka yang masuk surga tanpa disiksa di neraka, maka kenikmatan dan kedudukan yang mereka peroleh di surga itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan setiap penduduk surga, setiap penghuni surga itu seperti raja, memiliki pelayan-pelayan, memiliki pembantu-pembantu. Kehidupannya di surga seperti seorang raja. Semua penghuni surga. Dan alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad adalah penghuni surga yang paling banyak, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, separuhnya penghuni surga adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga tersebut. Amin. Allahumma amin. Nah, ini, ya, gambaran orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati, meskipun sebelumnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, namun mereka tidak kekal di dalam neraka, ya. Bahkan mereka mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan kenikmatannya. Baik, kalau begitu enggak apa-apa kita bermaksiat, berbuat dosa, yang penting kan kita enggak berbuat syirik. Ya. Yang penting kan saya enggak berbuat syirik gitu. Yang penting kan saya ada iman di hati, tetap tempat kembalinya adalah surga. Begitu cara berpikir kita? Tentu tidak, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpikir yang besar, berpikir yang tinggi. Bahkan beliau mengatakan, apabila kalian meminta surga, nggak usah tanggung-tanggung. Fas'alil firdausil a'la. Mintalah surga firdaus yang paling tinggi, ya. Jadi bukan berarti kita meremehkan, ya, dosa-dosa, ya. Kita merasa di dalam hati kita ada tauhid, di dalam hati kita tidak ada kesyirikan kepada Allah, kita merasa tidak perlu menghindari dosa-dosa. Kita semua perlu menghindari dosa-dosa, karena meskipun seandainya disiksa di neraka sedetik pun, itu siksaan yang sangat berat. 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Meskipun kita disiksa cuma 1 hari saja, itu betapa pedih siksaan yang ada di neraka, ya. Lamanya siksaan meskipun cuma 1 hari seperti 1000 tahun di dunia. Maka kita tidak ingin sama sekali mampir ke neraka. Inilah cita-cita kita semua. Kita tidak ingin sama sekali mampir ke neraka. Meskipun orang yang bertauhid ketika mereka mampir ke neraka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga, namun cita-cita kita semua tidak ingin sama sekali untuk mampir ke neraka. Karena begitu pedih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siksa neraka, ya. Bahkan beliau mengatakan, inna ahlan nar, ya. Inna ahlan nar la yabkun. Sesungguhnya penghuni neraka itu akan menangis. Bahkan beliau mengatakan, ya, lau ujriyat sufun la jarat. Seandainya kapal itu dilayarkan dengan air mata yang mereka keluarkan dari tangisan itu, maka kapal itu akan berlayar.
saking banyaknya air mata yang mereka keluarkan ketika menangis, dipanggang, dibakar di neraka. Lalu beliau mengatakan, wa innahum layabkunad dam. Penghuni neraka itu menangis darah. Air matanya sudah habis, yang keluar adalah darah. Maka kita tidak ingin seperti itu. Dan ketika dipanggang di neraka itu, ya, kulitnya dibuat tebal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kulitnya penghuni neraka akan dibuat tebal, ya, setebal 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan dengan menggunakan kendaraan saja sudah berapa kilometer jauhnya. Apalagi perjalanan dengan menggunakan perjalanan kaki, berapa jauh, berapa kilometer. Itu tebalnya kulit penghuni neraka. Kenapa dibuat tebal oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya lebih merasakan siksaan di neraka. Kalau kulit yang tipis ketika terkena api langsung hangus, langsung selesai. Tapi kalau ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lama gosongnya, lebih lama hangusnya, dan mereka akan lebih lama merasakan siksaan dan kepedihan di neraka. Bahkan giginya penghuni neraka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gunung Uhud. Gigi geraham penghuni neraka dibuat besar oleh Allah seperti gunung Uhud yang panjangnya sekitar 7 km. Berarti benar-benar maksimal merasakan siksaan di neraka. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin sedikit pun mencicipi di dalam neraka. Kita ingin orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bertauhid, yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berharap termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena dari umat Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin wala azab. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ciri mereka adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Barulah mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ini sudah kita singgung di muqaddimah pembahasan buku ini, yang menunjukkan bahwasanya dosa besar pun itu bertingkat-tingkat. Sehingga beliau mengatakan bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Berarti ada dosa besar yang standar, ada dosa besar yang paling besar. Dan tidak sama dosa besar itu, tingkatan dosa besarnya. Maka disebutkan yang pertama kali adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu ada banyak, tapi yang paling besar atau yang paling terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, wa qala ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 al-mubiqat, 7 dosa besar. Kalimat al-mubiqat ini adalah nama lain daripada al-kabair. Kita kenal dosa besar itu dalam bahasa Arab namanya adalah al-kabair. Nama lain daripada al-kabair adalah al-mubiqat. Maksudnya dosa-dosa besar atau adhaimud dzunub, ya. Dalam beberapa nama disebutkan juga dosa besar itu dengan istilah adhaimud dzunub, ya, dosa-dosa yang paling besar. Nah, istilah ini seperti kalimat al-mubiqat juga sering dipakai oleh para sahabat. Contohnya adalah sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk sahabat yang umurnya cukup panjang. Jadi beliau hidup di masa Rasulullah, kemudian beliau hidup di masa tabi'in, ya. Masa tabi'in itu cukup panjang. Jadi beliau menyaksikan kehidupan di masa Rasulullah dan kehidupan di masa setelahnya Rasulullah. Kehidupan yang sangat jauh berbeda. Maka beliau dalam ungkapannya mengatakan, kalian, ya, kepada generasi setelah sahabat itu, generasi tabi'in itu, beliau mengatakan, kalian ketika melihat dosa-dosa adzakkum minas sa'ar, lebih ringan daripada 1 helai rambut. Kalian, ya,
generasi kalian ini ketika melihat dosa itu, kalian merasa itu lebih ringan daripada satu helai rambut. Wa kunna na'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dan kami di masa Rasulullah menganggap dosa-dosa seperti yang kalian lakukan itu adalah termasuk mubiqat, dosa-dosa besar. Jadi ini gambaran para sahabat ketika melihat dosa dengan generasi setelah sahabat. Artinya generasi setelah sahabat itu ada sedikit meremehkan dosa-dosa. Tapi kalau para sahabat Nabi tidak pernah meremehkan dosa-dosa. Tidak peduli apakah itu dosa besar atau dosa kecil, sedikit pun mereka tidak meremehkan dosa. Karena dosa-dosa bagi mereka semuanya adalah minal mubiqat, termasuk dosa-dosa besar. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis sahih ya. Kita lanjutkan. Fadzakara minha asyirik. Maka disebutkan yang pertama ya, 7 dosa besar itu yang pertama adalah asyirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, yang berpindah agama, maka bunuhlah dia. Berarti boleh ya? Kalau ada orang yang berbuat syirik, orang yang murtad misalkan, langsung dibunuh begitu saja. Nah, untuk memahami hadis-hadis nas-nas seperti ini, tentu tidak seperti itu cara memahaminya. Yang berhak untuk membunuh, yang berhak untuk mengadili semua adalah keputusan pemerintah yang sah. Keputusan pemimpin, bukan tiap person ya. Ketika hadis-hadis yang berbunyi seperti ini tugasnya bukan tugas setiap individu, tapi ini tugasnya pemerintah ya. Ketika ada yang berbuat kesyirikan, pemerintah yang berhak untuk menyuruh bertobat ya. Kalau tidak mau bertobat, maka pemerintah wajib untuk membunuh orang tersebut yang berbuat kesyirikan atau yang murtad dari agama Islam. Maka pemerintah wajib ya membunuhnya. Ketika sesudah dia diberi kesempatan untuk bertobat lalu tidak mau bertobat, maka wajib untuk dibunuh. Dan ini hukum Islam ya, hukum Islam dan juga di pemerintahan Islam ya. Kalau pemerintahan selain Islam, maka belum menerapkan peraturan seperti ini. Baik, untuk lebih jelas ya, mungkin kita lebih rincikan lagi tentang perbuatan syirik ini ya. Mungkin kita juga pernah sering mendengar bahwasanya syirik itu ada 2 macam, yaitu syirik besar dan juga syirik kecil ya. Apa beda daripada syirik besar dan syirik kecil? Ada banyak perbedaannya, cuma yang paling mendasar yang pertama adalah kalau syirik besar pelakunya kharij anil millah, sudah keluar dari agama. Ya, orang yang melakukan syirik besar maka dia telah keluar dari agama Islam. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil maka belum sampai keluar dari agama Islam. Ini perbedaan yang pertama. Jadi orang yang berbuat syirik otomatis langsung keluar dari agama Islam. Yang kedua, ya, orang yang melakukan syirik besar maka seluruh amalannya terhapus. Mungkin dia pernah melakukan amalan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, kebaikan-kebaikan yang begitu besar, sekali saja dia berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang pernah dia lakukan itu semuanya terhapus. Atau seperti orang yang murtad misalkan, dia pernah berbuat kebaikan yang sangat banyak ya, tiba-tiba dia murtad, maka seluruh amal kebaikannya itu terhapus. Meskipun akhirnya dia masuk Islam lagi. Setelah murtad dia masuk Islam lagi, maka amalannya tidak kembali kepada dia. Seluruh amal kebaikannya terhapus. Begitupun orang yang berbuat syirik. Satu kali saja berbuat syirik, seluruh amal kebaikannya terhapus. Tapi kalau syirik kecil tidak menghapus seluruh amalan. Yang dihapus hanyalah amalan yang saat itu dia ada indikasi berbuat syirik saja. Contoh misalkan seorang bersedekah ketika tidak ada orang yang melihat, ya, dia bersedekah di dalam kotak amal misalkan. Kemudian ada orang datang, dia ingin bersedekah lagi, motivasi yang kedua ini supaya dia dianggap orang yang rajin sedekah.
maka yang tidak diterima amalannya atau amalannya yang sia-sia adalah yang kedua saja. Sedangkan sedekahnya yang pertama itu tetap dinilai pahala. Ya, ini bedanya syirik kecil. Tapi kalau syirik besar semuanya hangus. Berikutnya adalah orang yang melakukan syirik besar dan dia meninggal dalam keadaan syirik, kekal di dalam neraka. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil maka tidak kekal di dalam neraka. Berikutnya yang keempat, ya, perbedaan syirik besar dan syirik kecil yang paling mendasar adalah ketika di dunia pelaku syirik ini sudah terkena hukuman. Ya, ketika di dunia pelaku kesyirikan ini sudah terkena hukuman. Dia dihukumi seperti orang yang murtad dari agama Islam. Yang tadi kita bacakan hadisnya, man baddala dinahu faqtulu, ya. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dia ketika di dunia sudah mendapatkan hukuman, seorang hakim atau pemerintahan, ya, bisa bertindak kepada orang yang berbuat syirik tersebut, ya. Baik, ini diantara perbedaan yang mendasar. Nah, kaedah untuk bisa membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil, ya, para ulama telah, ya, banyak membicarakan hal tersebut, ya. Kaedah yang mendasar untuk bisa membedakan itu semua yaitu kalau syirik besar adalah, ya, syirik besar adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala secara total. Syirik besar, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah secara total. Sedangkan syirik kecil adalah hanya wasilah. Syirik kecil itu hanya wasilah kepada syirik besar. Kita ulangi, syirik besar, ya, kaedahnya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah secara total, ya. Sedangkan syirik kecil adalah wasilah kepada syirik besar. Nah, ini bisa kita bedakan mana syirik besar, mana syirik kecil dengan melihat hal tersebut, ya. Apakah ini syirik besar atau ini syirik kecil? Menduakan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, secara total maksudnya apa? Dia meyakini benda itu sama dengan Allah atau bisa melakukan dengan sama seperti Allah melakukan. Contohnya apa? Ya, ketika dia mengagungkan sesuatu, ya, mengagungkan sesuatu, dia menganggap sesuatu itu bisa memberikan manfaat secara zatnya. Dia mengagungkan pohon beringin, contoh saja. Dia berkeyakinan pohon beringin itu bisa memberikan manfaat kepadanya secara zatnya. Pohon beringin yang bisa memberikan manfaat atau mencegah dia dari bahaya. Nah, ini masuk dalam syirik apa? Syirik besar. Tapi kalau dia masih meyakini Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang memberikan mudarat, bahaya, pohon ini hanya sebagai wasilah saja karena dia merasa pohon ini dikeramatkan, punya kelebihan. Tapi dia dalam hati meyakini Allah yang bisa melakukan semua itu. Maka ini jatuhnya syirik kecil, ya. Begitupun dalam masalah al-halfu bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Apakah ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah? Banyak, ya. Demi pocong, demi Allah dan Rasulnya, bahkan ada yang begitu. Demi sumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh atau tidak seperti ini? Tidak boleh. Sumpah itu hanya khusus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada orang ketika bersumpah dengan selain nama Allah, demi Ka'bah, demi Al-Qur'an, boleh atau tidak? Kalau dimaksudkan adalah kalam Allah maka boleh. Demi Al-Qur'an karena kalam Allah, bukan karena mushafnya, bukan karena lembarannya, bukan karena tinta yang ditulis itu, ya, bukan karena mushaf ini, tapi karena yang dimaksud adalah kalam Allah, maka boleh. Kenapa? Kalam Allah adalah perkataan Allah, ya, bukan makhluk, ya. Baik. Demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi macam-macam, maka ini dia telah bersumpah atas, ya, selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Dilihat dulu. Kalau maksudnya dia
Ka'bah yang dia sumpah itu bisa memberikan manfaat atau bisa mencegah dia dari bahaya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh dalam syirik besar. Tapi kalau dia bersumpah ya, tapi tetap meyakini Allah yang bisa memberikan segalanya, maka ini jatuhnya syirik kecil ya. Begitu yang lainnya. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh syirik besar, sudah masuk waktunya belum? Sudah ya, sedikit aja kita lanjutkan. Contoh syirik besar yaitu seperti ya yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi ya. Banyak dan masih banyak masyarakat kita melakukan sembelihan dan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar dan ini termasuk syirik besar karena ibadah kurban atau ibadah menyembelih khusus hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih untuk selain Allah berarti jatuh di dalam syirik besar. Baik menyembelih untuk pohon beringin, menyembelih untuk pantai selatan, menyembelih untuk pantai utara, atau menyembelih untuk jin, ini semua jatuh di dalam perbuatan syirik besar. Disebutkan ya, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada orang yang masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat ya. Dalam hadis yang cukup panjang itu ya. Meskipun ini hadis secara mauquf ya dari Salman Al-Farisi, namun maknanya adalah benar. Yaitu dikisahkan ada orang yang masuk surga hanya karena lalat dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Ditanyakan, kok bisa demikian? Ketika ada orang yang pertama ini lewati suatu kaum ya, maka mereka memiliki berhala. Tidak boleh melewati tempat itu kecuali harus memberikan sembelihan, harus mempersembahkan hewan. Maka orang ini mengatakan, aku tidak memiliki hewan sama sekali, aku tidak memiliki sesuatu untuk memberi persembahan kepada berhala kalian. Mereka mengatakan, qarib walau dubaban, sembelihlah atau berilah persembahan meskipun hanya seekor lalat. Maka orang yang pertama ini ya, menangkap seekor lalat lalu menyembahkan atau mempersembahkan seekor lalat itu kepada berhala. Fa khallu sabilahu fadakhalan nar. Orang ini dibebaskan karena sudah memberi sesembahan. Dibebaskan dia untuk pergi, lalu orang ini masuk neraka. Orang yang kedua ketika disuruh untuk menyembelih dia mengatakan, bagaimana mungkin aku akan memberi persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini berarti orangnya bertauhid ya. Dia tidak mau memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu ekor lalat. Faduriba unuqahu, maka dia pun dipenggal kepalanya, dibunuh oleh mereka. Fadakhalal jannah, maka orang yang kedua ini masuk surga. Jadi masalahnya bukan seberapa besarnya hewan yang kita sembelih, bukan sapi, kambing, ayam atau hewan apa saja yang disembelih, tapi masalahnya kepada siapa sembelihan itu kita berikan ya. Dan ini yang realita yang kita hadapi di masyarakat kita ya. Sebagian orang ketika ingin mensyukuri panennya yang berhasil, ketika ingin mensyukuri nikmat ya panen yang baik yang dia syukuri, dia berikan sesembahan adalah bukan kepada Allah, justru dia mempersembahkan mungkin kepala kerbau, kepala sapi kepada penghuni gunung ataupun penjaga tempat-tempat tertentu. Dan ini sangat disayangkan. Baik, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, lalu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Di antara contoh syirik besar yang sering kita jumpai di tengah masyarakat juga adalah al-isti'adzatu wal isti'anatu bi ghairillah, yaitu meminta perlindungan atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua manusia pasti ya tidak terlepas dari dua hal. Apakah ingin mendapatkan kebaikan atau ingin terhindar dari keburukan. Siapapun dia manusia, apapun agamanya, pasti menginginkan dua hal ini. Ingin mendapatkan kebaikan dan ingin terhindar dari keburukan ketika menjalani kehidupan di dunia ini.
Nah, orang yang beriman atau seorang muslim ketika ingin mendapatkan kebaikan, dia mintanya kepada siapa? Allah. Ketika ingin supaya terhindar dari keburukan, juga mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin meminta perlindungan, ingin mendapatkan kebaikan, dia minta kepada selain Allah. Ingin terhindar dari keburukan, dia minta juga kepada selain Allah. Inilah contoh syirik besar. Ya. Contohnya kebaikan yang diharapkan oleh manusia seperti apa? Kekayaan, ya, kesehatan. Kemudian kebaikan apa saja, ya? Sebagian orang ketika ingin mendapatkan kekayaan, ya, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tempat-tempat tertentu, melakukan ritual-ritual tertentu supaya ingin kaya. Syirik atau tidak? Syirik. Ingin mendapatkan kebaikan tapi jatuh di dalam perbuatan syirik. Atau ingin terhindar dari keburukan, ingin sembuh dari penyakit, datangnya malah ke dukun. Ingin supaya dijaga, ya, dijaga wilayahnya, malah mintanya kepada bau rukhsah atau apa namanya, penjaga desa itu. Biasanya setiap desa itu punya orang yang pertama kali tinggal di desa itu yang dijadikan sebagai bau rukhsah atau bau rukhsahnya itu, ya. Di musim-musim tertentu mereka harus memberikan ritual, harus memberikan persembahan kepada yang dijadikan bau rukhsah itu. Mereka berharap apa? Supaya desanya dijaga, supaya tidak terkena musibah, tidak terkena bencana. Nah, seorang muslim tidak seperti itu. Seorang muslim ketika ingin mendapatkan kebaikan, mintanya langsung kepada Allah. Ingin terhindar dari keburukan juga mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, idza nazala manzilan faqala, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Apabila orang mampir ke suatu tempat, singgah ke sebuah tempat, lalu dia mengucapkan, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang membahayakannya. Ya, kalau mampir ke suatu tempat mengucapkan doa tadi, maka tidak ada yang membahayakan, baik makhluk halus ataupun binatang berbisa, binatang buas, tidak akan membahayakan orang ini. Sampai kapan? Ya, hatta yartahila min manzilihi dzalik. Sampai dia ini pergi dari tempatnya tersebut, tidak ada gangguan. Kenapa? Karena minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang muslim. Setiap harinya dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sudah tahu doa ini pun akan kita baca setiap sore hari. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Setiap sore hari sebelum masuk waktu maghrib kita mengucapkan doa ini, memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 3 kali. Baik, kita akhiri kajian ini sampai di sini dan akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang membahas tentang dosa besar yang kedua insyaallah. Baik, langsung saja kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.